Hai guys, welcome back in my channel. Di video kali ini aku akan coba membahas bagaimana caranya untuk membuat soal di Google Form dan juga pembuatan link untuk di Google Form. Oke, let's check it out. Nah, yang teman-teman harus pastikan adalah jaringan internetnya udah connected. Kemudian yang kedua adalah teman-teman udah preparekan soal yang bakalan kita masukkan ke Google Form untuk dijadikan sebagai soal ulangan harian mungkin atau ujian sekolah, ujian semester gitu ya. Nah, setelah itu kita masuk ke Google Chrome, klik Google Chrome, kemudian nanti di situ kita pastikan juga sudah tersedia email kita. Nih, misalnya email kita udah aktif ya. Nah, seperti ini. Ini berarti email kita udah aktif di akun Google kita. Kemudian kita klik yang ini, yang ada titik-titik ini. Kita klik, kemudian kita ambil yang Drive. Kita tunggu sampai muncul seperti ini. Nah, setelah seperti ini muncul, kita klik New. Terus kita tunggu sampai ada tulisan Google Forms. Nah, seperti ini udah muncul Google Forms-nya. Kita klik, ambil yang blank form. Nah, seperti itu. Kita tinggal tunggu. Nah, di sini kita memberikan judul dari tes yang akan kita buat. Misal saya mau membuat judulnya adalah PKN test, for example ya. Nah, setelah itu di sini kita mau membuat nama dari peserta didik kita tadi. Misalnya kita mau buat nama lengkap. Nama lengkap seperti ini. Ini tetap saja menjadi short answer. Nah, kita klikkan yang required-nya. Terus kita mau menambah kolomnya, kita mau membuat untuk kelas, kita klik saja yang tanda tambah ini atau tulisannya ada add question, kita klik. Nah, setelah itu kita ketikkan kelas. Mungkin nanti teman-teman kelasnya ada beberapa, jadi di sini yang multiple choice ini kita ganti, kita ambil yang drop down. Oke, bentuknya akan seperti ini guys. Nah, teman-teman tinggal ganti aja di sini untuk misalnya di kelas 10 MIPA 1, terus klik enter di keyboardnya. 10 MIPA 2, enter lagi, terus ketik lagi 10 MIPA 3 dan misalnya sampai 10 MIPA 4. Oke. Tetap masih di require. Nah, selanjutnya kita mau membuat password atau kita mau membuat token yang nantinya akan dapat diakses oleh peserta didik. Ketika kita berikan link, nanti anak-anak bisa mengakses soal kita dengan token yang kita berikan. Nah, tapi bukan token listrik ya teman-teman. Kita buat tokennya di sini. Ini tetap short answer. Kemudian di titik 3 ini kita klik, ambil yang response validation. Nih, kita change yang number ini, kita ubah menjadi teks. Nah, kan seperti ini kita buat teksnya misalnya Indonesia Raya. Indonesia Raya, tulisannya besar semua, jadi nanti peserta didik masuk ke link ini, kemudian memasukkan token baru bisa mengerjakan soal seperti itu. Nah, kalau di sini ada tulisan custom error text, jadi misalnya anak-anak nanti masuk tapi salah tokennya, maka kita bisa buat misalnya oops sorry, try again misalnya. Try again. Nah, gitu. Kita klik yang require. Nah, seperti ini. Setelah semua selesai untuk bagian awal, kita akan memasukkan soal yang sudah kita preparekan tadi. Nah, kita klik yang ini, ada add section, kita klik bagian ini. Nah, akan seperti ini. Kemudian kita pergi ke settingan, kita atur, biar nanti mudah pada saat memasukkan soal-soal yang sudah kita preparekan tadi. Nah, kita klik. Di sini kita masukkan untuk limit to one response, artinya hanya dibatasi dengan satu email saja, tidak boleh 2 kali dengan email yang sama seperti itu. Kemudian nanti untuk di presentation kita ambil yang shuffle question order. Maksudnya di sini nanti pertanyaannya akan acak. Kalau misalkan mau diacak, kalau enggak juga enggak apa-apa. Oke, terus di quizzes itu make this a quiz ya. Nah, di sini di bagian respond dan can see ini
peserta didik nanti bisa melihat yang pertama misalnya dia salah di mana, kemudian yang benarnya jawaban yang mana, terus nilainya berapa, seperti itu. Nah, kalau saya di correct answer-nya tidak usah saya centang, karena nanti mana tahu masih ada yang nggak ujian, belum masuk ujian, terus dia mau ujian lagi, teman-teman udah tahu jawabannya, jadi biar ini tidak usah kita centang. Cuman ada miss question saja sama point values, atau kalau misalkan mau yang point values-nya saja nggak apa-apa. Kemudian kita save. Nah, setelah kita save, kita akan masuk ke pembuatan memasukkan soal dari Microsoft Word yang sudah kita ketikkan tadi soal-soal kita. Nah, di sini misalnya kita buat pilihlah jawaban yang benar. Oke, seperti ini. Sama halnya ketika kita mau menambahkan kolom untuk soal kita nanti, kita klik yang tanda tambah ini, maka dia akan tambah seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan ke soal yang udah kita buat. Teman-teman harus pastikan juga kalau misalkan seperti ini, kita harus menghilangkan semua number, 1, 2, 3, 4, kemudian point ABCD-nya, ABCDE-nya harus kita hilangkan dulu. Untuk cara cepatnya, silahkan klik saja CTRL-A, itu sama kayak kita blok semuanya. Nah, seperti ini kalau kita blok pakai kursor kita seperti ini. Yang mudahnya di keyboard kita klik saja secara bersamaan CTRL-A. Nah, dia akan terblok secara keseluruhan. Setelah diblok, kemudian kita pergi ke numbering. Ini ada di home. Terus nanti di numbering kita klik saja yang ada klik tanda segitiga triangle di sini, segitiga ke bawah ini kita klik yang non. Maka numbernya sama point huruf yang ABCD tadi akan hilang seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal memasukkan soal untuk ke Google Form tadi. Kita blok bagian soalnya seperti ini, kita blok. Nah, setelah kita blok, kita klik kanan terus copy. Atau kalau misalkan mau memudahkan kita pakai keyboard saja secara bersamaan kita klik CTRL-C. Nah, itu artinya di copy gitu. Kemudian kita masuk ke sini. Di sini di bagian question ini kita tinggal klik kanan, kemudian kita paste-kan. Oke, seperti itu. Atau mau lebih cepatnya, kalau mau pakai keyboard berarti tinggal CTRL-V. Nah, seperti itu. Oke, udah masuk soalnya sekarang, tinggal kita masukkan opsinya, pilihannya. Kita berangkat ke soal yang udah kita prepare tadi. Kita blok ABCDE-nya, sama kayak tadi di blok, kemudian CTRL-C. Kemudian kita balik ke soalnya yang tadi. Karena ini ada 2 tab, saya hapus dulu 1 tabnya. Nah, seperti ini. Baru kita klik di bagian option 1. Dia akan muncul biru seperti ini. Dan di sini kita tinggal CTRL-V. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kalau misalkan kita mau membuat pilihannya nanti akan acak, maka kita bikin yang di sini shuffle option order. Artinya nanti untuk peserta didik lain satu sama yang lainnya itu mempunyai ABCD-nya akan beda seperti itu. Tapi kalau enggak juga enggak masalah. Nah, di sini kita harus memasukkan answer key-nya. Jadi kita klik. Kemudian di sini mana sih jawaban yang benar gitu. Nah, jawaban yang betulnya adalah misalnya di bagian yang A ini. Nah, jangan lupa kita pastikan total points yang ada di dalam soal kita itu adalah 100 ya. Jadi kalau misalkan soalnya ada 20, maka kita akan buat di sini 5 skornya. Nah, gini. Setelah itu done. Oke, nah seperti ini ya. Kemudian kita tambah lagi. Kita tambah. Kemudian masih sama, kita masuk ke sini, kita ambil yang bagian ini, kita CTRL-C sama kayak tadi, sini CTRL-V. Nah, seperti ini. Kemudian di option 1 ini kita masukkan lagi tadi, kita blok ABCD-nya, ABCD-nya kita blok, ABCDE-nya kita blok, kemudian balik ke sini, terus CTRL-V. Nah, seperti ini. Kemudian kita masuk ke answer key. Kita ambil Polri, kemudian 1 sampai 5 dan. Nah, begitu seterusnya guys sampai selesai. Sampai ke 20 soal kita itu
Pokoknya ini yang kayak gitu. Oke, masuk lagi. Ini masukkan. Teman-teman mau menambahkan gambar untuk di bagian questionnya ada gambar misalnya, itu teman-teman tinggal klik aja gambar yang ada di sini sebelahnya tadi. Nah ini, kalau misalnya kita mau upload dari kita mau mencari gambarnya, ini kita tinggal cari saja, tapi pastikan bahwasanya kita sudah mendownload gambar yang akan kita masukkan ke Google Form atau kita jadikan sebagai soal kita. Tapi kalau seandainya memang masih belum ada, coba kita lihat di Google Image ini. Kita tinggal cari kalau misalkan ada di Google Image nantinya. Misalnya ancaman non-militer misalnya. Nih, ancaman non-militer kita tinggal lihat. Nah, misalnya ada yang cocok gambarnya di sini, maka tinggal kita klikkan saja. Kita klikkan saja seperti ini misalnya, kemudian kita insert. Oke, kita tunggu beberapa saat dan kemudian gambarnya akan muncul. Oke, seperti ini. Itu kalau misalkan kita mau menambahkan gambar di dalam soal kita. Nah, di sini baru kita masukkan tetap pertanyaannya. Misalnya apa kita mau buat pertanyaannya. Di sini, bagian ini. Nah, setelah itu sama prosesnya, tinggal kita copy paste saja seperti itu. Nah, sekarang soal kita udah selesai teman-teman, dan pastikan di sini total points-nya sudah 100, itu menyatakan bahwa, membuktikan bahwa soal yang sudah kita buat tadi memang udah benar 100 poin, seperti itu. Nah, setelah selesai, kita tinggal membuat link yang dapat diakses nantinya oleh para peserta didik kita. Nah, teman-teman tinggal klik di send, nah seperti ini. Tinggal klik saja yang bentuk rantai seperti ini. Nah, ini kan linknya panjang nih. Duh, gimana nih caranya ya kan? Nah, tinggal di shorten URL-nya saja. Nih, dia akan jadi kecil. Tapi belum sampai di sini, guys. Jadi nanti kita tinggal copy, kemudian kita buka tab baru. Nah, di sini kita ambil linknya bit.ly. Nah, pastikan huruf kecil semua ya, teman-teman. Tinggal kita enter. Kita tunggu sampai di ininya nanti. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, setelah selesai kita tinggal create saja. Kita klik create, kemudian kita di sini tinggal klik kanan terus pastekan atau yang tadi ctrl-v. Nah, ini dia. Ini link kita tadi dari Google Form. Nah, seperti ini teman-teman. Ini akan membuat peserta didik kita kerepotan karena lihatnya 3K, TPIK gitu. Nah, ini bisa kita ganti teman-teman ya. Misalnya kita mau membuat ancaman NKRI SEM 2 misal seperti itu teman-teman. Nah, kita klik save. Nah, link has been edited. Itu menyatakan bahwa link yang kita pakai ini belum ada yang pakai dan sudah terganti seperti itu teman-teman ya. Nah, kita mau membuktikan apakah memang benar-benar bisa diakses oleh peserta didik atau tidak. Kita tinggal blok saja. Kita copy, ctrl copy atau klik kanan, itu di situ ada copy. Nah, kita buka tab baru, kita pastikan tadi diawali dengan bit.ly dengan huruf kecil, kita klik bit.ly, ada slash, baru kita ctrl-v. Nah, ini teman-teman, kita lihat soal yang kita buat tadi, apakah sudah bisa diakses atau belum. Nah, seperti ini teman-teman. Kita contohkan saja, misal kita kelasnya kelas IPA 1, kemudian nama kita buat Hilda Triani, kemudian kita next. Nah, muncul seperti ini teman-teman ya. Nah, sudah beserta dengan poin, kita tinggal klik saja di bagian mana yang mau kita pilih, seperti itu teman-teman. Nah, ini. Tuh. Oke, nah jadi itulah cara membuat soal-soal yang akan dapat diakses oleh peserta didik kita sebagai soal ulangan harian atau juga untuk ujian semester dan sebagainya. Nah, jadi teman-teman gak usah bingung lagi untuk membuat soal online untuk para peserta didik kita. Sangat mudah sekali kan teman-teman? Nah, sekarang saatnya untuk mencoba dan semoga informasi ini bermanfaat. And thank you for everything. Bye-bye.